Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari manajemen proyek TI, di mana saya akan bahas yaitu tentang fase analisis. Langsung saja. Pertama yaitu tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem disebut functional specification atau spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga, penulis development of proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis secara FS, isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan sama dengan proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Kemudian 2. Analisis data Yord atau metode analisis bubble chart. Edward Yord menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. 1. Mendefinisikan user. 2. Mendefinisikan antarmuka user. Kemudian ketiga, spesifikasi fungsi. Menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termaksud hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garam dirinci sebagai tambahan pada proposal. FS juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek. Selanjutnya 4 itu tujuan utama. Buatlah daftar tujuan sistem hubungan masing-masing ke modul utama. Contoh inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang terdaftar kursus. Menjelaskan bahwa sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan yang akan dibuat kapan dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Kita harus memperhatikan user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya kelima itu kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon atau jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, jumlah total perjuangan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu yang tertentu, dan perkembangan kebutuhan sistem ini untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. Keenam yaitu deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua ini sudah ada dalam desain. Lakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. 7. Pengiriman yang lain atau dokumentasi. Menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaan user. Google sebaiknya menyediakan 2 tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi petunjuk pesan yang akan disajikan dalam Alphard. Kemudian 9. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam VS kita rinci metode penerimaan dan akhirnya dengan baik.
Ke-10, user dan invert tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kemudian secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat sebagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek terlaksana sebaik user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 9. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data test, menulis user guide, atau bahkan merencanakan AV test. Ke-12, istilah kondisi atau asumsi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Adapun teknik penulisan untuk pembaca non-teknik, yaitu untuk menulis FC yang harus memang sulit sekali. Jika FC menjelaskan sebuah sistem teknik, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu, kita harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi yang baik dalam digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana yang menjelaskan menu, Ford query, dan report dapat digunakan dalam user guide. Case software tools untuk analisis. Komputer dan software engineering digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase. Dari daur hidup sistem terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membuat kita melakukan analisis. Selanjutnya, meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Berikut adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikut. Desain, programming, sistem teks selama pelaksanaan rencana berikutnya. 1. Programmer kunci atau perancangan mengundurkan diri. 2. Komputer pengembangan tidak tersedia. 3. Peralatan hardware yang khusus tidak ada terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. Paket software dengan rilis terbaru, hardware tidak bekerja, sumber daya yang disediakan oleh pihak. Terakhir yaitu rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.